Bab 2411. Aku bohong padamu. Di kejauhan, pria berbaju putih tiba-tiba berkata, "Sepertinya kamu ingin ikut campur dalam masalah ini." Miley melihat pria berbaju putih dan berkata sambil tersenyum, "Ini saudara satu sekte denganku. Kalian beraninya minta aku untuk tidak ikut campur? Tentu saja tidak bisa, kecuali kalian beri aku uang lebih." Mendengar perkataan Miley, ekspresi Master Inverse yang masih sedikit tersentuh langsung membeku. Dia menarik lengan baju Miley. "Saudara Ye, jangan seperti ini, aku sudah panik." Dia benar-benar merasa panik. Jika Miley tidak peduli, dia pasti akan mati. Ketiga orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sendirian. Di kejauhan, pria berbaju putih memandang Miley dan setelah beberapa saat, berkata, "Tidak mungkin tambah uang lagi, tapi aku bisa mengubur kalian bersama nanti." Suara itu jatuh. Busur ditarik, panah keluar. Kemana panah bulu itu lewat, ruang waktu langsung terbakar, kemudian musnah dengan cepat. Di kejauhan, Miley menyipitkan matanya sedikit, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Dia menjentik ibu jari kirinya dengan ringan dan pedang di sarungnya terbang langsung. Saat ini dia sedang menggunakan kekuatan garis darah, jadi momentum pedang ini tidak hanya mengandung momentum pedang, tetapi juga kekuatan garis darah. Di mana pedang darah lewat, ruang dan waktu langsung dimusnahkan menjadi ilusi. Boom! Anak panah bulu emas langsung dihentikan oleh pedang ini dan pada saat ini, tombak panjang menusuk langsung ke kepala Miley. Di saat tombak panjang berjarak belasan inci jauhnya dari kepala Miley, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti tombak panjang itu. Saat berikutnya, tombak panjang itu menghilang di tempat. Saat muncul kembali, itu sudah berada di atas wanita bergaun ungu di kejauhan. Tidak hanya itu, kekuatan yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Wanita bergaun ungu mengerutkan kening sedikit, lalu merentangkan telapak tangannya, kemudian dengan lembut mendorong ke atas. Untuk sesaat, kekuatan tak terlihat memblokir tombak panjang. Namun, ruang waktu di atas kepalanya langsung tenggelam, seperti dasar pot, sangat menakutkan. Pada saat ini, tangan kanan Master Inverse tiba-tiba menekan sedikit ke bawah. Boom! Tombak panjang di atas kepala wanita bergaun ungu tiba-tiba bergetar hebat, kekuatan yang kuat melewati tombak panjang dan menghantam ke bawah. Boom! Ruang hampa di sekitar wanita bergaun ungu langsung berubah menjadi pusaran aneh, namun pada saat itu, wanita bergaun ungu mengusap ringan dengan tangan kanannya. Usapan ini langsung membuat dia diselimuti seberkas perisai ungu. Di dalam perisai ungu itu, dia baik-baik saja. Tidak hanya itu, kekuatan inverse yang kuat dari Master Inverse menghilang sedikit demi sedikit saat menyentuh perisai ungu itu. Melihat pemandangan ini, Master Inverse di kejauhan sedikit mengernyit, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat itu, wanita bergaun ungu mencengkeram tangan kanannya ke atas, dan cengkeraman ini langsung menyambar tombak panjang. Pada saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Puff! Hampir sesaat, ruang hampa di depan Master Inverse tiba-tiba robek dan tombak panjang menembus udara, lalu menusuk di antara alis Master Inverse. Master Inverse tampak tenang, mengepalkan tangan kanannya menjadi tinju, lalu menghantam tinjunya ke depan. Di atas tinju, kekuatan inverse yang kuat menyapu. Dalam sekejap, dia dan posisi wanita bergaun ungu langsung tertukar. Ruang waktu inverse. Boom! Di hadapan wanita bergaun ungu, potongan ruang waktu langsung ditusuk tombak menjadi lubang hitam ruang waktu yang sangat besar dan pada saat ini, dia berbalik dan menusuk dengan tombak, tapi Master Inverse bertukar tempat lagi dengannya. Wanita bergaun ungu menyipitkan matanya, bukannya berbalik malah menikam di depannya dengan tombak panjang. Boom! Di ujung tombak,
cahaya ungu tiba-tiba meledak. Boom! Dalam sekejap, seluruh langit berbintang bergetar dan bintang yang tak terhitung jumlahnya padam. Pada saat ini, Master Inverse sudah berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan mundur ke belakang. Saat dia berhenti, bayangan yang tak terhitung jumlahnya kembali ke tubuhnya dan wanita bergaun ungu sudah mundur jauh. Wanita bergaun ungu melihat ke arah Master Inverse di kejauhan dan saat berikutnya, dia menghilang di tempat. Master Inverse melangkah maju dan dengan langkah ini, dia juga menghilang. Dalam sekejap, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang waktu itu. Di kejauhan, Mile menarik pandangannya. Dia melihat pria berbaju putih di depannya. Dalam pertandingan 1 lawan 1, Master Inverse tidak akan kalah dari wanita bergaun ungu, dan tentu saja dia juga tidak kalah dengan pria berbaju putih ini. Tapi masalahnya sekarang ini bukan pertarungan yang adil, sekarang 3 lawan 2. Ini tidak baik untuk dia dan Master Inverse. Di kejauhan, pria berbaju putih tiba-tiba mengeluarkan panah bulu hitam dan pada saat ini, Mile tiba-tiba menjentik ibu jarinya, panah dan pedang terbang keluar. Dia secara alami tidak akan hanya berdiri di sini dan menunggu lawan bergerak. Apa kerugian terbesar dari pemanah? Yaitu, takut dengan jarak dekat. Dia ingin menyerang lebih dulu. Namun, pedangnya menembus. Karena saat pedang biru gaib tiba di depan pria berbaju putih bergerak selangkah ke kiri dan langkah kecil ini, pedang Mile kosong. Tidak hanya itu, panah bulu hitam tiba di depan Mile. Mile menjentik ibu jari kirinya dengan ringan. Boom! Seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak di depannya dan Mile mundur ribuan kaki dalam sekejap, tetapi sebelum dia berhenti, panah bulu hitam datang lagi. Masih panah bulu hitam yang sama. Mile menyipitkan matanya sedikit, lalu menutup kedua matanya perlahan. Pada saat ini, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Hati tenang. Sebelum dia bertarung melawan Blacken, dia pernah jatuh dalam kondisi ini dan hunusan pedang dalam kondisi ini akan jauh lebih kuat. Hati tenang, segala sesuatu tercerahkan. Meskipun matanya tertutup, dia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu tentang panah bulu, termasuk getaran bulu di ekor panah bulu. Pada saat ini, Mile dengan ringan menjentik dengan ibu jarinya. Ham! Suara pedang yang jelas dan tajam tiba-tiba terdengar di arena dan saat berikutnya, cahaya pedang menebas langsung ke panah bulu. Boom! Panah bulu tiba-tiba berhenti, tetapi tidak mundur. Tapi kali ini, pedang Mile juga tidak mundur, pedang dan panah dalam keadaan buntu. Namun, ruang waktu di sekitar mereka musnah sedikit demi sedikit. Kekuatan satu pedang dan satu panah baru saja berhenti. Namun, ruang waktu di sekitarnya tak bisa menanggungnya. Pada saat ini, pria berbaju putih di kejauhan mengambil panah bulu hitam lainnya dan saat berikutnya, suara sobekan yang tajam bergema di arena. Di kejauhan, Mile tampak tenang. Dia meletakkan ibu jarinya di gagang pedang. Saat panah bulu tiba beberapa meter di depannya, dia dengan ringan menekan ibu jarinya dan pedang di sarungnya terbang jauh. Pedang ini tidak sama seperti sebelumnya. Saat pedang ini ditarik keluar, sangat tenang, dengan semacam ketenangan di tangan. Pedang ini langsung menebas panah bulu dan panah bulu bergetar hebat, kemudian terbang ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, pria berbaju putih di kejauhan sedikit mengernyit, menatap Mile dengan sedikit kesungguhan di matanya. Perubahan. Sejak awal pertarungan hingga saat ini, pedang Mile perlahan berubah, ini merupakan tanda terobosan. Setelah melihat ini, pria berbaju putih menoleh dan menatap Blacken yang sedang menonton di samping. Apa kita di sini untuk berteman dengan mereka melalui pertarungan? Blacken terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak.
Pria berbaju putih berkata, "Kalau tidak, kenapa kamu tidak bergerak?" Ekspresi Blaken membeku, dia ragu sejenak, lalu mengangkat pisau panjangnya dan bergegas menuju Mile. Di kejauhan, Mile sedikit mengernyit. Dia tidak takut pada Blaken, tetapi saat Blaken bergegas ke arahnya, panah bulu hitam lain melesat ke arahnya. Panah ini berbeda dari yang sebelumnya. Kemanapun lewat, semuanya menjadi ilusi. Blaken, panah bulu. Di kejauhan, Mile sedikit mengernyit. Pada saat ini, dia sedikit mudah tersinggung atau bisa dibilang sedikit cemas. Kecemasan membuat dia mudah tersinggung dan saat mudah tersinggung, tidak bisa tenang. Segera, Mile menyadari perubahan dalam hatinya dan dia terkejut. Jika dia menjadi mudah tersinggung pada saat ini, itu akan sangat berbahaya. Pria berbaju putih dan Blaken ini, tak satu pun dari mereka adalah karakter normal. Saat ini, sudah terlambat baginya untuk mengubah hatinya, jadi dia menjentik ibu jarinya dengan ringan. Pedang menghunus. Namun kekuatan pedang ini jauh lebih lemah dari yang barusan. Saat pedang itu menyentuh panah bulu, sesaat itu hancur dan musnah. Panah bulu langsung menembus, menikam lurus ke arah Mile. Pada saat yang sama, pisau Blaken itu juga mengenai kepala Mile. Mile tiba-tiba menghunus pedangnya. Karena Blaken sudah tiba di depannya, sekarang adalah pertempuran jarak dekat. Jika pedang terbang tidak dapat langsung menghancurkan kekuatan lawan, maka dialah yang akan menderita. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Saat pedang itu dicabut, seberkas cahaya pedang tiba-tiba menyembur di hadapannya. Sejenak, seberkas cahaya pedang itu langsung menenggelamkan mereka berdua dan detik berikutnya, mereka berdua mundur dengan keras. Mile mundur sejauh 10.000 kaki, tidak hanya itu, ada panah bulu hitam yang tertancap di dada kirinya. Panah bulu hitam bergetar sedikit, secara gila-gilaan menghancurkan vitalitas dalam tubuh Mile, tetapi pada saat kritis ini, kekuatan garis darah dalam tubuh Mile melonjak tiba-tiba dan kemudian, kekuatan garis darah ini dengan panik melawan kekuatan panah bulu hitam. Mile tercengang. Dia tidak menyangka bahwa garis darahnya ternyata memiliki fungsi ini. Tanpa berpikir terlalu banyak, Mile hendak mencabut panah bulu, tapi dia dengan ngeri menemukan bahwa sama sekali tidak bisa ditarik keluar. Mile berusaha mengeluarkannya dengan keluar dengan momentum energi dan momentum pedang, tetapi tetap tidak bisa. Dan begitulah, kekuatan garis darahnya dan kekuatan panah bulu beradu gila-gilaan di dalam tubuhnya. Di kejauhan, pria berbaju putih tiba-tiba mengeluarkan panah bulu hitam dan dia menatap Mile. "Aku tahu pedang di tanganmu tidak sederhana, apakah kamu benar-benar tidak menggunakan pedang itu?" Tampak jelas, dia sedang membicarakan pedang biru gaib. Mile memandang pria berbaju putih dan berkata dengan jijik, "Aku tidak mengandalkan benda luar." Pria berbaju putih memandang Mile dan mengangguk, "Kamu hebat." Saat mengatakan itu, dia menembakkan panah lain dan hampir pada saat yang sama, Blaken muncul di depan Mile. Dia lebih cepat dari panah itu, tampak jelas, ingin menutupi panah bulu pria berbaju putih. Dan pada saat ini, Mile tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Kali ini dia tidak menggunakan pedang biasa, melainkan pedang biru gaib. Pedang ini menebas. Boom! Seberkas cahaya pisau hancur dan Blaken langsung terbang keluar. Kali ini puluhan ribu kaki dan saat dia berhenti, tubuh fisiknya segera menghilang. Tidak hanya itu, panah bulu juga dipotong-potong oleh pedang Mile. Di kejauhan, pria berbaju putih menyipitkan matanya dan di belakangnya, panah bulu ungu di dalam sarung anak panah tiba-tiba bergetar sedikit. Di sisi lain, Blaken memandang Mile dan berkata dengan bingung, "Bukannya kamu bilang tidak menggunakannya?" Mile memandang Blaken dan berkata dengan serius, "Aku bohong padamu.
Kamu marah tidak? Bleken tercengang. Bersambung.